Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang ipah teh. Alhamdulillah mah damang. Alhamdulillah mah. Waalaikumsalam. Kunaon? Ini mah tadi Ipa curhat sama ibu-ibu jamaah kalau Ipa tuh takut menghadapi kematian mah. Ipa dosanya masih banyak banget mah. Jadi takut mati. Iya mah Ipa takut mati. Mati ditakutin. Takut nggak takut kematian pasti datang. Kalau capres, cawapres, cagup, cawagub, cabub, cawabub, ada yang jadi, ada yang tidak. Betul? Betul. Ini camat. Calon mati. Camat. Semua mau nggak mau, suka nggak suka, rela nggak rela, redo nggak redo, nerima nggak nerima, pasti mati. Siapa yang pengen duluan ngacung? Bang Agus. No Bang Bedu. Kenapa ya mah iya? Pada orang kalau ditanya duluan kayaknya pada pengen dorong-dorongan gitu loh. Maaf, karena memang kematian itu sesuatu yang menakutkan. Makanya ditanya, siapa yang pengen mati duluan? Enggak. Saya ngelawat duluan. Kenapa? Karena mati itu sesuatu yang menakutkan. Padahal Allah berfirman, kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dalam surat Ali Imran 185. Setiap yang berjiwa, bernapas pasti mati. Pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kamu. Ini bakal mati. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Maksudnya apa? Mendingan kita menilai mana salah, mana benar. Mana yang sudah dikerjain ibadah, mana yang langgaran kita masih melanggar langgaran Allah. Mana hisab diri kita sebelum dihisab oleh Allah. Maksudnya sebelum datangnya kematian. Setakut bagaimanapun dengan kematian, kita pasti mati. Rasul bersabda, al-mautu babun wa kullun nasi dahiluhu. Kematian merupakan sebuah pintu. Semua orang pasti melewati pintu kematian. Masya Allah. Bu, jangan ditakuti yang namanya kematian. Jangan dihindarkan yang namanya kematian. Allah berfirman dalam Az-Zumar 30. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad pasti akan mati. Mereka semua akan mati. Jangankan kita, Rasul kesayangan Allah pun akan mati, kata Allah dalam Az-Zumar 30. Kita pun akan mati. Makanya jangan ditakuti. Anda silakan lihat Al-Jumu'ah ayat 8. Ul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, niscaya kematian akan datang menghampiri kamu. Kalau kamu sudah mati, dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan dikembalikan kepada kalian apapun yang pernah kalian lakukan di alam dunia saat ini. Lihat ayatnya. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, niscaya kematian akan datang menghampiri kamu. Ditakuti bagaimanapun, dihindari bagaimanapun, kematian pasti datang. Dalam An-Nisa 78, walaupun kalian bersembunyi dalam benteng yang tinggi dan kokoh sekalipun, kematian pasti datang. Setelah mati dikembalikan kepada kalian apapun yang pernah kalian lakukan di alam dunia. Makanya yang dikatakan Umar tadi, hisablah diri kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Dalam anti sebelum mati, sisa umur yang ada. Yang punten, kita sendiri tidak tahu kapan datangnya kematian. Dimanfaatkan di jalan yang Allah ridho. Ibu tahu kapan mati? Tahu nggak? Anda lihat surat Luqman 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Kita punya rencana. Saya sama anak-anak nih, Agus dan kawan-kawan. Kita pergi ke suatu tempat.
Janjian ya di mana? Ternyata mereka mampir ke Cibubur. Saya mampir ke Ciranjang, ngangkat tamu. Janjian dari awal si janjian, manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Punya rencana, besok mau jalan-jalan mengpeng libur, kata anak-anak saya. Ternyata sore hujan gede, genteng pada terbang. Akhirnya boro-boro jalan-jalan ngebetulin genteng. Saya nggak bercanda, serius ini. Kemarin kan angin puting beliung gede banget. Jadi angin tuh, genteng pada ngablak. Masya Allah, ini yang terjadi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Boleh berencana, silakan. Tapi apa rencana kita dikabul semua, bisa dilaksanakan semuanya? Tidak mungkin. Kembali ketentuan Allah. Kalau Allah izinkan rencana kita berjalan dengan baik, tapi ternyata Allah punya keinginan yang lain. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Kita nggak tahu gimana mati. Saya punya tetangga pas lebaran pulang ke Jawa. Bapaknya yang tir, anaknya 3, istrinya. Mereka, Masya Allah, mereka berlima pulang ke Jawa lebaran. Hari raya istri telepon Pak RW, suaminya meninggal di Jawa. Tetangga bilang, oh Pak Budi Maya, emang malaikatnya nungguin di sana. Satu lagi bilang, dia mah nganteri nyawa. Kenapa? Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Iya apa iya? Coba yang jalan-jalan naik pesawat terbang mau ke Singapura, mau belanja, kecebur di Pangkalan Bun, ingat nggak? Yang mau jalan-jalan ke Pekanbaru, kecebur di Kerawang. Masya Allah, manusia tidak tahu di mana kita mati. Ada orang datang ke bengkel di Tanah Abang. Nanya sama yang bengkel, Dek, mobil saya berapa jam diperbaiki? Pas habis dibongkar, kurang lebih 3-4 jam Pak. Aduh, saya pengen main ke teman-teman, deket nih ke sini. Dia naik apa? Kalau ke situ deket Peldi, kata si bapak tadi. Tuh Pak naik angkot lewat. Naik angkot lewat di Abdul Muiz, angin puting beliung, roboh pohon nimpa angkot, meninggal. Kalau orang bilang mah yang nggak percaya takdir, ya Allah Pak, kenapa nggak diem aja di bengkel? Tapi Allah menentukan lain. Itulah kematian, rahasianya Allah, ketentuan Allah. Ya, kematian. Baik, Mama. Nanti kita lanjutkan lagi tausiahnya, Mah. Ya. Dan buat jamaah juga jangan kemana-mana, karena nanti setelah ini Mama akan lanjutkan tausiahnya. Jadi tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kalau Anda melihat, jangan karena tua, jangan karena muda, jangan karena sakit parah, jangan karena sehat walafiat. Kalau Ijroil mau ngambil mah ngambil.